Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon izin dalam kondisi sepulang sekolah, kemudian sudah sore. Hari ini saya ingin mendesiminasikan materi yang saya peroleh di Pendidikan Guru Penggerak mengenai budaya positif. Mohon izinnya ya Bapak Ibu dan keikhlasannya waktunya digunakan sebentar untuk saya memberikan materi yang insya Allah nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu di kelas nanti. Izin saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Baik, ini adalah materi mengenai budaya positif Bapak Ibu yang saya peroleh di modul 1.4. Jadi ketika pendidikan guru penggerak itu kami memperoleh modul 1 sampai 4. Yang modul 1.1 itu membahas mengenai filosofis Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2-nya mengenai nilai dan peran guru penggerak, yang nomor 1.3-nya adalah mengenai visi, kemudian yang 1.4-nya mengenai budaya positif. Nah, ini nanti pasti juga akan dialami atau diikuti oleh Bapak Ibu ketika mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Nah, kenapa kita membahas mengenai budaya positif, Bapak Ibu? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih. Mohon maaf. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, sehingga Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Nah, ini yang akan kita bahas Bapak Ibu hari ini, yaitu mengenai disiplin positif. Bapak Ibu pernah melakukan disiplin positif di sekolah? Pasti Bapak Ibu Abu. pernah melakukannya ya. Iya, Itu Bu. disiplin positif pasti penting dilakukan dalam proses pendidikan. Ada yang bisa bercerita Bapak Ibu mengenai pengalaman disiplin positif yang pernah Bapak Ibu lakukan? Boleh, Bu Ayu, saya Bu Ayu. Silakan Pak Ibnu. Baik, apa namanya? Untuk disiplin positif yang pernah saya lakukan gitu ya, Bu Ayu. Apa Ya, namanya? Eh, Mungkin secara teori pasti atau teori spesifiknya itu saya belum tahu ya Bu Ayu. Tapi untuk disiplin tuh misalkan datang tepat waktu, kemudian memberikan contoh-contoh yang baik seperti itu kan hal-hal yang sifatnya positif gitu Bu Wahyu. iya Bahkan betul buang sekali. sampah pada tempatnya. Hmm. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya itu adalah hal disiplin positif gitu Bu Wahyu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibnu. Ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu pernah melakukan disiplin positif. Ada Itu yang lain? Pak Restu Rasyurnya itu Bu. Oh ya, Ya, silakan Pak Bu. Arsu. Ya, Bapak Ibu, saya pernah menerapkan disiplin begitu ya. Disiplin positif itu dalam hal em, ini apa berisik begitu ya. Jadi kondisinya ada anak yang berisik di Oke. kelas, kemudian saya eh, menyusun kesepakatan bersama begitu dengan anak-anak. Kira-kira kalau berisik itu menyenangkan tidak begitu, tidak Oke. Pak, gitu paling Bu. Kayaknya Oke. kesepakatannya sama-sama patuh begitu Bu. Oke, bagus sekali ya yang sudah dilakukan Pak Ibnu ya. Oke, baik. Dalam pengertiannya, nanti di sini yang kita pelajari adalah disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol kontrol diri sehingga anak-anak itu dapat berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian di sini yang terpenting adalah apa tindakan yang dilakukan oleh anak-anak itu adalah berdasarkan motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik seperti itu. Ada
motivasi intrinsik itu artinya motivasi dari dalam diri, kemudian ekstrinsik itu adalah motivasi dari dalam luar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kemudian di budaya positif juga kita akan membahas mengenai budaya teori kontrol Bapak Ibu. Jadi kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain mengenai dunia bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh anak adalah pasti memiliki tujuan, pasti memiliki alasan seperti itu. Kemudian hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri serta kita tidak dapat mengontrol orang lain. Nah, sehingga dari sini kita berpikir bahwa pasti setiap orang melakukan tindakan pasti punya alasan, serta hanya diri kita yang dapat mengontrol diri kita dan kita tidak dapat mengontrol orang lain. Nah, ini yang mendasari adanya disiplin positif ya Bapak Ibu. Ini adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Ini kalau di dalam disiplin positif itu mendorong anak untuk menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang dipercaya. Tadi sudah dipraktekkan oleh contohnya dipraktekkan oleh Pak Restu seperti itu di kelas anak-anak berisik seperti itu. Kemudian Pak Restu mengajak anak-anak, ini gimana caranya supaya kelas kita tidak berisik gitu. Jadi Pak Restu sudah mengajak anak untuk memberikan solusi seperti itu. Nah, biasanya motivasi perilaku anak ketika di kelas itu adalah yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan lingkungan Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri dari nilai yang dipercaya. Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah menemukan kasus nggak tindakan anak itu dari tiga hal ini? Kira-kira Bapak Ibu pernah menemukan kasus tidak di kelas ternyata anak itu melakukan hal yang menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Pernah nggak? Ya, ada Oh ya, juga sih. silakan Pak Kode. Ya mungkin ini misalnya seorang anak ya, murid, misalnya dia takut dihukum, takut dihukum, maka dia kemudian bisa jadi misalnya terlambat ya, maka dia lari Iya. secepatnya supaya kenapa kok kamu lari cepet banget gitu, saya takut dihukum Pak gitu, kalau saya terlambat dikit saya dihukum kayak gitu. Jadi Iya. menghindari situasi negatif yang mungkin terjadi pada dirinya. Jadi bukan karena saya lari karena saya tanggung jawab, saya harus memahami bahwa saya itu harus menjadi harga diri sendiri gitu. Bukan, tapi karena buat orang lain. Karena peraturan ya Pak Kodir ya, jadi supaya Takut tidak peraturan. dihukum oleh guru, supaya tidak dicatat, akhirnya lari seperti itu ya. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ya, Bu Ada Ayu, lagi yang lain? Ya, mohon silakan Pak izin. Restu. Ya, kalau saya punya pengalaman menghadapi anak yang motivasinya itu mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, ini kalau saya ini sih memang ada apa ya, ada tekanan dari orang tua juga begitu ya, selalu ingin yang terbaik gitu. Nah, satu waktu dia eh, tidak mendapatkan yang terbaik dalam hal akademik begitu ya. Yang terjadi adalah dia sangat putus asa begitu, Bu. Dan tidak berterima sih, Bu. Seperti itu, Bu Ayu. Oke. Jadi ini ya motivasi perilakunya untuk belajar rajin, belajar keras itu karena mendapatkan penghargaan ya Pak Restu ya. Oke. Betul, Bu. Baik, dari ketiga motivasi ini kira-kira yang menurut Bapak Ibu paling pas yang mana? Yang dapat mendorong disiplin positif anak. Kalau Ya, menurut Bu saya sih Ayu, yang gimana Bu Ayu? terakhir ya. Oh, yang terakhir ya, menghargai diri sendiri dari nilai yang dipercaya. Bedanya apa Bapak Ibu? Bedanya apa? Kalau Bu Ayu. menurut saya kalau Ini yang dari yang sebentar, silakan Pak. Ini Pak Ibnu dulu siapa nih? atau Pak Kodi dulu? Ya Pak Ibnu dulu deh, nggak apa-apa. Silakan Pak Ibnu, dulu. gimana Pak Ibnu? Apa namanya, kalau dilihat apa namanya motivasi perilaku ini, tentu yang baik itu karena menghargai diri sendiri gitu, Bu Ayu, pendapat saya gitu. Ya. Karena dengan menghargai diri sendiri itu motivasi internal itu jauh lebih baik daripada
motivasi dari eksternal. Dengan motivasi internal yang baik, insya Allah semua berjalan atas keinginan. Kalau semua ada keinginan, maka antusiasme dalam proses perilaku di sini yang dimaksud mungkin pembelajaran akan jauh lebih meningkat gitu, Bu Wahyu. Oke, oke, baik. Jadi kalau Pak Ibnu berpendapat bahwa yang ini ya Pak Ibnu menghargai diri sendiri dari nilai yang percaya itu adalah faktor internal ya, Iya, faktor yang betul, Bu berasal Wahyu. dari dalam diri anak itu sendiri. Tapi kalau dua yang di atas merupakan faktor Eksternal. eksternal, betul, karena dipengaruhi oleh lingkungan maupun penghargaan yang lain. Ada tambahan lagi mungkin? Tadi Pak Kodir gimana? Ya, saya sependapat dengan pendapat Pak Ibnu, Bu, bahwa yang satu dua itu karena faktor lain, tapi kalau ya Mm-mm. faktor luar eksternal ya. Kalau yang ini faktor yang ketiga nih faktor. Jadi kalau yang ini memang dia sadar bahwa kenapa dia itu memang menjadi kebutuhan ya, need dia gitu, kebutuhan dia untuk berbuat. Jadi ketika dia misalnya datang tepat waktu, memang dia merasa butuh untuk waktu. Kenapa dia sholat? Saya butuh ke sholat gitu, bukan hanya menunaikan tugas saja gitu, bukan hanya supaya tidak dicap jelek gitu, tapi karena dia merasa butuh bahwa perbuatan baik dia, berkata baik, berkata sopan dan sebagainya, memang saya butuh untuk itu. Menurut saya sih begitu. Oke, baik. Berarti kita sepakat ya, Pak Kodir, Pak Ibnu, bahwa memang bagaimana kita sebagai pendidik itu dapat menumbuhkan motivasi anak sehingga anak itu memiliki motivasi internal. Begitu ya? Oke, kita jadi sehingga anak itu dapat menghargai diri sendiri dari nilai yang dipercaya. Jadi apa yang mereka lakukan itu bukan motivasi dari luar seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini yang sudah kita bicarakan tadi, Bapak Ibu, bahwa memang ada dua teori motivasi, yaitu adalah motivasi intrinsik atau internal yang berasal dari dalam. Kemudian yang kedua adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Nah, motivasi inilah yang membedakan antara yang menjadi tujuan dari disiplin positif. Jadi kita sebagai pendidik bagaimana mengusahakan dan atau maupun menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak sehingga anak itu menghargai dirinya sendiri, kemudian memahami nilai-nilai yang dipercaya. Setiap tindakan anak dia tahu bahwa memang tindakan itu perlu dilakukan untuk dirinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada teori hukuman dan penghargaan. Nah, ini kalau teori hukuman dan penghargaan itu bentuknya adalah kontrol dari luar seperti itu. Nah, hukuman adalah bentuk pengendalian diri atau kontrol dari luar dengan sifat memaksa dan menyakitkan. Hukuman itu adalah bentuk yang menyakitkan Bapak Ibu. Nah, hukuman dapat membentuk identitas gagal. Kemudian yang kedua adalah kontrol dari luar adalah mengenai penghargaan Bapak Ibu. Penghargaan adalah pengendalian diri seseorang dengan imbalan sesuatu benda atau hal yang diinginkan. Bapak Ibu pernah melakukan hal ini di kelas ataupun di sekolah? Pernah melakukan hal ini, memberikan hukuman ataupun penghargaan? Maaf Bu Wahyu, Gimana, buat Pak? punishment ya. Iya, saya juga pernah, Pak Restu, gitu. Jadi terkadang sebelum mempelajari materi ini, Pak Restu, saya juga berpikir bahwa hukuman maupun penghargaan itu adalah merupakan kontrol yang apa namanya, yang tepat menurut saya. Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Ya, mungkin kita semua punya pengalaman yang sama ya. Ya kan penghargaan itu bukan hanya berupa apa? Berupa benda ya, tapi berupa ucapan terima kasih, ucapan pujian kan penghargaan. Nah, kemudian kita salah, kamu salah gitu gitu. Iya, Itu ya, cuman mungkin ternyata ketika ini apa namanya, mempelajari ini akhirnya kita menyadari kali ya bahwa itu memang perlu diperbaiki. Bukan sepenuhnya salah banget sih enggak kayak menurut saya mah, tapi perlu diperbaiki. iya, betul. Ada lagi yang lain? Iya, setuju sih Bu Wahyu dengan Pak Kodir bahwa mungkin sebelum belajar teori ini, apa namanya, saya khususnya gitu, itu banyak
melakukan hukuman gitu ya, penghargaan gitu, atau dalam istilah kerennya tuh reward and punishment gitu. Iya, Ternyata betul. Reward and punishment begitu ya. setelah mendengarkan paparan dari Bu Ayu, ini adalah hal yang kurang baik sebenarnya gitu, karena Iya. dengan seperti itu anak akan perspektif anak itu akan mindsetnya, ah kalau misalkan saya belajar ada penghargaan, saya semangat nih. Kalau misalkan apa namanya, itu yang versi penghargaan. Kalau misalkan hukuman, aduh kalau saya nggak belajar nanti disuruh keliling lapangan katakan. Nah itu ternyata ini juga gitu ya Bu Ayu, Betul, sangat apa betul. ya istilahnya, negatif kalau menurut saya sih, memang apa namanya, kurang baik seperti itu. Betul, Itu sih betul, Bu betul. Ayu Iya, mengenai terima kasih tentang Pak Ibnu. penghargaan. Betul, betul. Saya ulangi kembali, kalau memang hukuman dan penghargaan itu memang kontrol dari luar ya Bapak Ibu gitu. Jadi kontrol dari luar, kemudian mungkin bisa jadi anak ketika mendapatkan hukuman itu akan mendendam kepada guru seperti itu. Kemudian ketika anak itu mendapatkan penghargaan, ketika mengerjakan sesuatu eh, dikerjakan kemudian dengan imbalan tertentu, biasanya akan meminta lebih begitu. Kalau tidak ada hadiahnya ya tidak perlu kita lakukan. Biasanya anak akan apa namanya mempunyai pendapat seperti itu. Nah, di sini pentingnya kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri anak Bapak Ibu. Jadi harapannya kita dapat mengubah bahwa motivasi intrinsik itu adalah yang paling pas, kemudian paling tepat sehingga anak itu dapat membentuk disiplin positifnya tanpa dikendalikan kontrol dari luar seperti itu. Nah, ini yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, ini ada posisi kontrol guru Bapak Ibu. Nah, ini ternyata ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, kemudian yang terakhir adalah manajer. Nih, yang saya tampilkan untuk yang penghukum, guru berbuat biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti ataupun menyindir. Kemudian kalau penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, gitu. Kalau kamu tidak melakukannya, kamu harus lari, misalkan keliling lapangan 10 kali. Nah, itu adalah contoh penghukum. Kemudian yang pembuat rasa bersalah Bapak Ibu gitu. Biasanya kita akan berbicara panjang dan lebar ke itu, kemudian kita menggunakan perasaan, ibu kecewa, seharusnya kamu tidak melakukannya dan sebagainya gitu. Jadi kita menggunakan pendekatan yang apa namanya membuat anak itu merasa bersalah gitu atas apa tindakan yang dilakukannya. Nah, ini contohnya guru akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Kamu sudah dikasih tahu berkali-kali kok nggak ngerti-ngerti. Itu contohnya. Kemudian ada posisi kontrol sebagai teman Bapak Ibu. Nah, ini biasanya guru akan berkata seperti ini. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau, masa kamu tidak ingat ibu pernah bantu sebelumnya gitu. Jadi ini posisi kontrol sebagai teman terhadap murid-muridnya. Kemudian yang keempat adalah ini eh, sebagai pemantau, biasanya guru-guru akan mengatakan apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa seharusnya yang tidak kamu lakukan, apa yang seharusnya kamu lakukan. Nah, itu biasanya dilakukan oleh kontrol sebagai pemantau. Kemudian ada posisi kontrol yang kelima, Bapak Ibu, ini adalah guru berperan sebagai manajer. Di sini eh, guru melakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Apa solusinya? Seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan sehingga masalah ini selesai? Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu masuk ke posisi mana ya selama ini ya? Gitu. Bapak Ibu pernah sebagai apa di sekolah atau saat ini sebagai apa di sekolah? Ada yang bisa bercerita Bapak Ibu? Ya, mohon izin Bu Wahyu. Oh ya, silakan Pak Restu. Ya, kalau berdasarkan pada penjelasan Bu Ayu dan juga tampilan di slide ini, sepertinya saya
condong ke posisi sebagai teman ya Bu ya dengan anak-anak begitu. Jadi ini ada dua apa ya dua dua sisi. Di satu sisi positifnya sangat dekat dengan anak-anak begitu, tapi di sisi Betul, lainnya betul. juga ada ketergantungan ya ketika instruksi tidak diberikan dari saya gitu ya, anak-anak itu cenderung mengabaikannya, dan bagi saya sendiri gitu ada sedikit pembiaran begitu ketika si anak itu melakukan kesalahan. Jadi eh, me- mem- membiarkannya, sudah nanti kamu jangan ulangi lagi ya, udah aja selesai sampai di sana begitu Bu Ayu. Iya, 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 iya. Iya, betul. Berarti kalau posisi sebagai teman biasanya disukai oleh anak-anak ya, Pak Restu ya? Iya Bu. Betul. Beda dengan yang penghukum. Kalau penghukum mungkin anak-anak akan takut seperti itu. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Ada yang lain? Kira-kira pernah menempati posisi kontrol di mana, Bapak Ibu? Kayaknya sampai Ya, Pak Kodir. penghukum juga pernah saya, Bu. Penghukum tuh. Gimana gimana rasanya Pak Kodir menjadi penghukum, Pak Kodir? Ya, nggak enak juga. Yaitu terlambat, misalnya sesuai dengan aturan. Ya, aturannya gitu kan, gitu. Ya udah. Berarti saya penghukum pemantau kali ya. Menghukum dan memantau ya, gitu. Nah, jadi kalau Memantau misalnya kemudian menghukum ya, Pak? ya bisa jadi gitu ya. Ya Bu, Pak Karena kan Ibu. silakan mungkin Pak. Silakan Pak Ibnu. Ya baik, apa namanya kalau dari saya ya Bu Ayu untuk apa namanya eh, yang posisi kontrol ini Bu Ayu, apa namanya seringkali kita tuh khususnya saya gitu ya kan, saya seringnya itu membuat anak tuh merasa bersalah gitu Bu Ayu. Mm-mm. Kalau di posisi memposisikan murid itu sebagai teman gitu. Mm-mm. Nah, ternyata eh, hal ini adalah hal yang agak negatif juga ya Bu Wahyu ya. Karena kalau penghukum itu produk lama ya Bu Wahyu. Kalau Iya, sekarang betul. sepertinya jarang gitu ya guru-guru yang menghukum seperti itu. Tapi membuat rasa bersalah ini apa namanya masih banyak sih. Khususnya saya sering juga melakukan ini dan apa namanya posisikan guru sebagai teman juga sering gitu. Misalkan apa namanya eh, anak nggak mengerjakan tugas gitu ya. Apa Mm-mm. namanya saya kayak Pak Ibnu udah nyiapin soal-soal, Pak Ibnu sudah nyiapin materi sebanyak ini, kok kalian nggak mengerjakan tugas gitu. Nah itu anak apa namanya kayak oh iya ya ternyata anak ini kayak merasa benar-benar bersalah gitu Bu Ayu. Nah, terus apa namanya teman ini juga saya sering gitu. Nah, ini kalau teman ini ada sisi positif dan sisi negatifnya sih Bu Ayu. Nah, Mm-mm. sisi positifnya ini kita bisa dekat dengan murid, kita bisa lebih banyak memotivasi seperti itu. Tapi hal yang negatif ini terjadi kalau misalkan eh, anak ini melanggar gitu Bu Ayu. Tapi Mm-mm. anak itu tidak mau apa maaf, kita tidak bisa menindak tegas gitu karena dari awal nih kita sudah dekat dengan siswa atau siswa ini apa namanya murid ini kita ibaratnya seorang teman gitu. Jadi kita tidak begitu mudah untuk melakukan tindakan-tindakan yang tegas seperti itu. Oke, Terus sih, baik. Bu Ayu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibnu. Karena sudah menjadi teman ya, jadi ketika mau menegakkan peraturan agak sulit seperti itu. Betul betul Bu. Nah, Nah, betul. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau sesuai yang saya pelajari itu ketika kita memposisikan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah maupun teman, ternyata kita itu membentuk identitas yang gagal Bapak Ibu itu. Jadi kita membuat anak itu merasa dirinya gagal, kemudian membuat anak itu tidak dapat
berkembang seperti itu. Nah, kemudian di sini yang saya pelajari juga bahwa memang di pemantau posisi kontrol sebagai pemantau atau manajer itu membentuk identitas yang sukses seperti itu, membuat anak menyadari kesalahannya. Tapi menurut Bapak Ibu, kira-kira mana yang paling pas Bapak Ibu? Posisi kontrol mana yang kira-kira dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau maupun manajer, kira-kira manakah posisi kontrol guru yang paling pas yang bisa kita lakukan saat ini? Sepertinya kalau melihat di penjelasan di manajer ya Bu Wahyu ya. Oke, heeh. Karena di sana mendorong anak itu untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri begitu ya. Mm-mm, Dan posisi kita itu tidak menekan dan juga mm-mm. tidak apa ya, tidak terlalu dekat gitu ya, tapi Mm-mm. menuntun lah begitu Bu Wahyu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Restu. Betul. Kalau tadi Pak Restu sebagai teman ya Pak Restu ya. Kalau tadi Pak Restu sebagai teman, Betul Bu. sekarang memilih Mbak ini memilih menjadi manajer ya. Tuh, nah, di sini memang posisi kontrol guru sebagai manajer itu merupakan posisi kontrol yang paling ideal Bapak Ibu. Nah, kenapa ideal? Karena itu tadi guru itu berbuat bersama dengan muridnya. Jadi kita mempersilahkan murid kita untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindakannya, kemudian kita juga mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Sehingga murid tersebut dapat bertumbuh menjadi lebih baik lagi seperti itu harapannya. Jadi kalau tadi misalkan sebentar, saya balik lagi. Kalau misalkan kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah maupun teman, sepertinya murid itu tidak dapat tumbuh menjadi lebih baik lagi gitu. Karena dia mendapatkan misalkan jadi teman itu dia dapatkan posisi yang nyaman seperti itu. Penghukum maupun pembuat rasa bersalah juga sama gitu. Jadi eh, apa ya, membuat, identitas anak itu oh kok saya selalu salah, kok saya selalu dihukum dan sebagainya gitu. Tapi ketika kita menempatkan posisi di posisi manajer Bapak Ibu, kita, berusaha mendukung murid-murid kita itu untuk dapat, berpikir bersama, untuk dapat merasakan bersama, untuk dapat mempertanggungjawabkan, segala sesuatu perbuatannya, kemudian melakukan, "Oh, setelah ini apa yang saya lakukan?" Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, di sini kenapa setiap anak itu pasti ada alasan untuk melakukan tindakannya seperti itu. Nah, karena ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, ini yang biasanya, ada di murid-murid kita. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, kemudian yang 5 adalah penguasaan. Nah, ini biasanya kita dapat amati atau dapat kita temukan di, murid-murid kita ya Bapak Ibu gitu. Jadi ketika, yang bertahan hidup itu adalah hubungannya dengan, kebutuhan fisiologis Bapak Ibu. Semacam, sudah makan atau belum anaknya, sehat, kemudian kondisi di rumah. Nah itu namanya, apa namanya, yang kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kemudian berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Ini biasanya adalah hubungan psikologis Bapak Ibu dengan misalkan dengan temannya, dengan gurunya, dengan lingkungan sekolahnya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar kasih sayang ataupun rasa terima. Kemudian yang kebebasan Bapak Ibu, biasanya anak-anak itu remaja terutama kita ngajar di tingkat SMP, itu biasanya itu ingin mencoba hal-hal yang baru gitu, yang menarik. Kemudian kalau yang kesenangan itu adalah biasanya dia anak itu memiliki kecenderungan seperti itu. Bisa jadi anak itu senang belajar bahasa Indonesia karena senang kepada bapak ibu gurunya gitu. Senang belajar TIK karena saat ini memang apa namanya dia senang dengan IT. Nah, kemudian dengan penguasaan juga sama Bapak Ibu biasanya adalah keinginan untuk diakui oleh lingkungannya. Nih, Bapak Ibu pasti juga menemukan ya kebutuhan dasar manusia. Kira-kira yang pernah Bapak Ibu temui di kelas yang mana saja nih kebutuhan dasar manusia yang diperlukan oleh anak-anak? Ya Bapak Bu, Ibu, heeh. Bapak kalau Ibu yang pernah menemukan berdasar yang pada mana? ya
di uraian di sini sih saya sering menemukannya itu kasih sayang Bu Ayu begitu. Iya. Gimana Pak Restu? Jadi eh, kebanyakan itu ada beberapa ya, soalnya bukan kebanyakan, ada beberapa anak begitu ya, di kita lihat kenapa nih motivasi belajarnya itu kurang, ternyata perhatian dari kitanya kurang kepada anak tersebut begitu. Oke. Mhm. Seperti itu sih Bu. Iya. Berarti ini ya, sebagai guru kita memang harus memberikan kasih sayang dan perhatian yang sama ya Pak Restu kepada seluruh murid Benar. kita ya, Ya gitu. Bu. Oke, baik. Yang lain? Ya, saya mungkin pernah melihat juga sih anak Hmm. yang faktor penguasaan ya. Mm-mm. Jadi mereka misalnya dia dia mengajukan diri itu ya. Misalnya jadi ketua kelas, saya jadi wakil, saya jadi bendara, saya walaupun teman-temannya apa namanya tidak terlalu percaya dengan dia, tapi saya lihat Hmm. mungkin bisa jadi ada satu kebutuhan yang pengen merasa bahwa dia punya penguasaan terhadap satu kayak menurut saya bisa jadi begitu, ada permasalahan di situ. Betul, betul, betul. Iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Kodir. Jadi memang ini ya Bapak Ibu, setiap tindakan yang mendasari apa ya tindakan anak-anak itu pasti ada di baliknya ada apa ya yang belum dipenuhi. Kalau tadi Pak Restu menyampaikan bahwa memang oh ternyata murid di kelasnya itu memerlukan kasih sayang karena mungkin merasa kurang diperhatikan seperti itu. Karena memang murid di kelas itu banyak ya Bapak Ibu. Terkadang kita ada yang apa namanya yang luput seperti itu. Kemudian tadi dari Pak Kodir muridnya itu selalu ingin jadi ketua atau dan sebagainya. Pasti ada kebutuhannya yang belum terpenuhi seperti itu. Nah, itu yang membuat kita jadi oh ternyata memang ada hal-hal yang belum dipenuhi sehingga tindakan anak seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini dari kebutuhan dasar yang dipenuhi ini, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Wah, ini Ya. bertanya Bu Ayu, Oh ya, apa silakan namanya, Pak. terkait kebutuhan dasar manusia ini Bu Ayu. Nah, Iya Pak. kalau misalkan apa namanya bertahan hidup itu tidak terpenuhi Bu Ayu. Kalau kasih Hmm. sayang kan jelas ya Bu Ayu. Hmm, 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 Kemudian kebebasan juga eh, cukup jelas, kebebasan hmm, dalam arti tidak apa namanya tidak anarkis gitu ya Bu hmm, Ayu. hmm, hmm, Dan kesenangannya juga jelas serta hmm, penguasaan tadi juga sudah hmm, disampaikan hmm. kalau bertahan hidup ini kalau tidak terpenuhi kira-kira apa dampaknya gitu ya Bu Ayu. Terus kalau misalkan Oke. bertahan Hmm, hidup ini kalau misalkan di sekolah kita ada eh, anak yang berada di kondisi yang kurang gitu ya Bu Ayu. Kira-kira eh, yang terjadi impactnya tuh seperti apa gitu Bu Ayu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ibu. Jadi kebutuhan dasar bertahan hidup tadi saya sampaikan bahwa ini adalah berhubungan dengan kebutuhan fisiologis manusia ya Pak Restu gitu. Pak Ibnu mohon maaf. Jadi kalau di sekolah kita mungkin tidak ada ya Pak gitu. Jadi semacam makan, kemudian rumah, kesehatan dan sebagainya itu saya rasa di sekolah kita nggak ada. Dan ini saya punya pengalaman pribadi Bapak Ibu gitu. Jadi saya memiliki orang tua sebagai guru begitu, kemudian harus mengajar sekolah negeri. Ini ternyata masih ada anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar bertahan hidup seperti itu. Jadi mereka ketika ke sekolah itu harus menjual kayu terlebih dahulu, kemudian datang ke sekolah dalam kondisi tidak sarapan karena ayah ibunya harus kerja keluar kota dan sebagainya. Ini memang kesannya kayak nggak mungkin ya gitu, tapi ternyata memang masih ada karena memang keluarga saya ada yang mengajar di daerah bentuknya seperti itu. Nah itu impact-nya adalah ketika mereka belajar itu kurang semangat seperti itu, kurang semangat, kemudian mereka lelah, gimana ya kayak kayak kurang siap gitu ketika dalam kondisi Hmm, berarti belajar kayak ke misalkan sekolah. apa namanya tidak makan gitu ya Bu Ayu sebelum berangkat sekolah
dia betul, tidak apa namanya makan atau tidak dibekali makan untuk saat istirahat gitu ya, bahaya. betul, Berarti betul, betul, betul. Mm-mm. oke, berarti kalau misalkan dari sini nih apa namanya hal ini cukup penting gitu ya Bu Ayu. Saya kira Iya, kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan itu sudah cukup gitu ya. oke, Ternyata baik. kalau Heeh. ada bertahan hidup agak susah juga seperti itu. Betul, betul. Kan ini dasar ya Pak Ibnu ya gitu. Jadi meskipun misalkan jadi anak itu ketika apa namanya sekolah itu kadang masih memikirkan rumah seperti itu ya, masih memikirkan makan gitu. Padahal memang ketika tugas anak harus belajar itu ternyata masih masih ada di posisi ini gitu, di posisi paling dasar seperti itu. Nah, ini apa namanya dari kelima ini memang kita harus lihat-lihat kembali gitu. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi oleh anak-anak kita seperti itu. Terima Semoga kasih, cukup puas ya Pak Ibnu. sangat puas Bayu. Terima Oke, kasih Bayu. baik, baik. Sekarang kita menuju ke sini ya Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas. Nah, kita perlu membuat apa namanya keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau yang dituju dan disepakati oleh bersama seluruh warga yang ada di kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nanti saya akan tunjukkan Bapak Ibu bagaimana kita membuat keyakinan kelas sehingga nanti bisa menjadi disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu, ini tadi posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu gitu. Dalam posisi manajer, posisi kontrol sebagai manajer ini adalah ada cara untuk menciptakan kondisi sehingga murid dapat memperbaiki kesalahannya. Ya, ini ada teori baru Bapak Ibu, baru bagi saya mungkin karena saya baru mengenalnya saat pendidikan calon guru penggerak. Di sini adalah mengenai segitiga restitusi Bapak Ibu. Mohon maaf. Jadi ini ada segitiga restitusi seperti itu. Tahap yang pertama itu disebut sebagai menstabilkan identitas. Kemudian tahapan kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah salah satu apa namanya tawaran sehingga kita dapat murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga murid-murid ini nanti dapat kembali dengan karakter yang lebih kuat Bapak Ibu. Jadi ini adalah memasuki kontrol sebagai manajer. Nah, ini untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu, ini biasanya kita akan merubah identitas gagal menjadi identitas sukses setelah melakukan kesalahan seperti itu. Biasanya kita akan mengatakan kepada anak-anak bahwa kesalahan itu adalah hal yang wajar, kemudian kita bisa memperbaikinya dan sebagainya gitu. Jadi kita menyampaikan kepada anak-anak berbuat salah itu adalah hal yang wajar gitu. Karena kesalahan itu pun adalah salah satu sebagai pembelajaran seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah adalah kita memahami tadi Bapak Ibu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga anak tersebut berbuat kesalahan. Nah, jadi kita juga akan melihat kembali kira-kira kebutuhan apa ya yang belum dipenuhi, kemudian pasti tindakan anak itu pasti memiliki tujuan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengenai menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Nanti anak akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang telah dia buat seperti itu di kelas. Jadi nilai-nilai apa yang sudah mereka langgar, kemudian apa yang akan mereka lakukan untuk diperbaiki. Nah, di segitiga restitusi ini pasti Bapak Ibu pernah melakukannya di kelas ketika memang ada siswa yang melakukan tindakan yang salah ataupun kurang pas seperti itu. Nah, ini ada 3 tahapan. Kira-kira Bapak Ibu pernah praktek belum yang segitiga restitusi? Meskipun belum mengerti istilahnya, pasti Bapak Ibu pernah melakukannya ya. Iya, Bu Ayu. Oke, oh, silakan Pak Arsu. Ya, kalau menyimak dari apa presentasi Bu Wahyu begitu ya, mungkin kalau secara teori begitu ini sangat menarik ya baru mempelajarinya.
Tapi secara praktik sepertinya saya pernah menerapkan ini, hanya memang tidak sesuai dengan urutan begitu Bu Ayu ya. Ini Oke, sekaligus pertanyaan begitu Bu Ayu, oke. apakah boleh begitu kita menerapkannya tidak sesuai aturan seperti itu Bu? Mm-mm. Ya, Oke. Ya, ya oke, baik, baik. Pak Restu melakukan yang mana aja Pak Restu? ya yang pertama saya melakukannya itu validasi tindakan yang salah dulu Bu Ayu Mm-mm. begitu. Mm-mm. Menanyakan, ceritakan ke Bapak apa masalahnya gitu. Kemudian Mm-mm. baru kalau di sini menstabilkan identitas gitu ya, menenangkan diri anak anak Mm-mm. anak tersebut begitu. Dan diakhiri dengan menanyakan keyakinan seperti itu Bu Ayu. Oke, baik. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau saya Bu Wahyu, Ya, silakan apa Pak. namanya, kurang lebih sama ya seperti Pak Restu tadi Mm-mm. sampaikan. Saya baru tahu ini teorinya Bu Wahyu segitiga restitusi gitu ya. Ternyata ini adalah teori yang sangat menarik bagi saya gitu untuk eh, menggali gitu ya, menggali apa namanya, solusi dari anak gitu ya, biar anak itu tidak eh, merasa dikambing hitamkan, atau Mm-mm. anak ini tidak merasa salah, tapi salahnya ini bisa diperbaiki, solusinya itu dari mereka gitu Bu Ayu. Nah, Mm-mm. eh, tadi mungkin ada pertanyaan yang sama dengan Pak Risto, apakah boleh apa namanya, urutannya itu tidak dari menstabilkan gitu. Misalkan kalau tadi Pak Risto memvalidasi tindakan yang salah dulu, kalau misalnya saya menanyakan keyakinan, kemudian memvalidasi, kemudian baru yang sering saya lakukan itu menstabilkan identitas ya kalau di sini ya. Mm-mm. Apa namanya itu di akhir gitu Bu Ayu, karena bertujuan untuk merubah identitas yang gagal tadi, agar apa namanya tidak menguatkan istilahnya itu. Kalau yang saya sering lakukan itu di bagian akhir gitu sih Bu Ayu, untuk segitiga restitusi. Tapi ini teori yang sangat bermanfaat nih Bu Ayu bagi saya gitu. Ini hal baru gitu Bu Ayu. Walaupun apa namanya sering melakukan, tapi oh ternyata ada teorinya seperti itu. Iya, iya, iya. Baik, ada lagi Pak Ibnu? Cukup sih Bu Ayu Oke, itu. oke. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, ini menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan itu tidak mesti dilakukan berurutan ya Bapak Ibu gitu. Jadi, terkadang ketika kita menangani suatu kasus gitu, jadi kita apa namanya, kita bisa mulai dari mana saja seperti itu. Asal memang dari ketiganya itu akan terpenuhi ya Bapak Ibu. Karena dari menstabilkan identitas itu sendiri yang tadi saya sampaikan bahwa memang kita menyampaikan kepada anak-anak bahwa memang kesalahan itu adalah hal yang wajar. Kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan ya gitu. Jadi eh, apa namanya, kita tidak bisa menuntut anak itu menjadi orang yang sempurna seperti itu. Jadi eh, kita dapat merubah bahwa kesalahan mereka itu dapat diperbaiki seperti itu. Kemudian tadi untuk validasi yang tindakan yang salah adalah kita juga tahu bahwa memang pasti itu anak itu memiliki tujuan. Jadi nggak mesti anak itu selalu salah terus gitu. Berbuat yang apa namanya, dia melakukan kesalahan berulang itu pasti ada alasannya gitu. Jadi tugas kita guru di sini adalah untuk memahami kebutuhan dasarnya. Begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menanyakan keyakinan, ya ini keyakinan apa yang saya sepakati sehingga anak itu tahu bahwa kesalahan mereka itu dapat diperbaiki, kemudian mereka dapat melakukan hal yang lebih baik lagi seperti itu. Jadi setelah mereka berbuat salah, mereka tahu apa yang dilakukannya, kemudian mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu ya. Jadi ketiga hal ini dapat dilakukan, misalkan Bapak Bapak Ibu tadi Pak Restu, misalkan saya mau menanyakan keyakinan dulu atau validasi tindakan dulu, monggo silahkan gitu. Yang pasti segitiga ini terpenuhi seperti itu. Jadi bentuknya adalah apa namanya, kira-kira yang kita dahulukan yang mana, yang paling pas yang mana gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah,
Ini saya pernah praktek Bapak Ibu segitiga restitusi seperti itu gitu. Jadi saya juga belajar untuk mempraktikkan ini gitu. Jadi kasus yang di atas itu adalah saya menangani kasus ada siswa yang memilih eskul itu lebih dari satu. Jadi di sekolah kita itu kan memang eskul itu boleh beberapa ya Bapak Ibu. Jadi ini Ananda itu memilih eskul beberapa eskul, tapi ternyata Ananda itu nggak konsisten gitu. Jadi murid ini tuh nggak konsisten untuk mengikuti eskul sehingga ditegur oleh Bapak Ibu gurunya. Seperti itu. Jadi kemudian kasus yang kedua itu adalah ada siswa yang bermain handphone ketika pelajaran Al-Quran seperti itu, tapi ternyata setelah kita praktik segitiga restitusi, anak tersebut membuka handphonenya karena harus menjawab apa namanya pesan dari orang tuanya seperti itu karena neneknya hadir ke rumah. Jadi di sini saya mencoba untuk melakukan praktik segitiga restitusi, kemudian bagaimana anak bisa menyadari kesalahan yang mereka berbuat, kemudian dapat memperbaikinya seperti itu. Nah, oke, baik, saya matikan sebentar. Nah, ini adalah ini Bapak Ibu mengenai keyakinan yang harus dipatuhi oleh para murid di kelas. Nah, ini saya juga sudah melakukan praktek menyusun kesepakatan di kelas ya Bapak Ibu gitu. Jadi di sini saya melakukan tahapan memberikan video pemantik begitu Bapak Ibu mengenai eh, pentingnya mengenai pentingnya adanya apa namanya suatu kesepakatan itu, adanya keteraturan seperti itu. Nah, kemudian juga saya mengajak murid-murid saya untuk membuat visualisasi kelas impian yang mereka inginkan di kelas itu seperti apa gitu. Jadi pasti masing-masing anak punya keinginan kelasnya mau dibuat seperti apa, kondisinya seperti apa, suasananya seperti apa. Nah, dan yang terakhir yang saya lakukan itu adalah bagaimana atau upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan untuk mencapai kesepakatan bersama seperti itu. Nah, ini adalah praktik keyakinan atau kesepakatan kelas yang saya lakukan di kelas yang nantinya akan berubah menjadi keyakinan kelas mereka. Nah, ini kesepakatan kelas 9B ya Bapak Ibu gitu. Nah, ini juga sama seperti apa namanya? Saya juga mengalami ini ya Bapak Ibu, mengalami apa namanya? Apa namanya? Harus latihan gitu karena biasanya kan ketika di kelas itu yang ada bukan kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Yang ada itu adalah peraturan, biasanya adalah peraturan kelas seperti itu. Jadi saya mencoba mengajak anak-anak bahwa memang kita harus membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu adalah disepakati oleh siswa, oleh murid maupun saya sebagai guru. Kalau biasanya peraturan kan sudah dibuat ya, tapi kalau ini bagaimana kita melibatkan anak-anak untuk membuat kesepakatan sehingga nantinya kesepakatan ini dapat diyakini nilainya bersama. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, kelas 9C itu menginginkan kelas itu selalu wangi, selalu rapi, kemudian kesepakatannya adalah membawa buku studi jadwalnya, kemudian ini ada yang muncul Bapak Ibu begitu. Jadi ini adalah hasil dari diskusi anak-anak ya. Jadi bertanya jika masih ada yang belum jelas seperti itu. Karena di kelas ini, di kelas 9B ini ternyata masih ada anak yang ketika apa namanya masih malu-malu gitu jika ketika bertanya. Kemudian juga ada yang saling menghormati. Kemudian ini yang terakhir tambahannya adalah izin saat ke kamar mandi. Begitu. Oke, baik. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Ya Bu Ayu, mau tanya mengenai Ya, kesepakatan silakan, dan Pak. peraturan gitu ya Bu Ayu. Mm-mm. Kalau secara spesifik itu perbedaan antara kesepakatan dan peraturan tuh di mana gitu ya Bu Ayu? Itu yang pertama. Oke, baik. Mm. Kemudian eh, kalau misalkan kita berikan peraturan dulu, kemudian misalkan anak-anak setuju, itu perbedaannya seperti apa gitu Bu Ayu? Oke. Ini tuh dulu sih Bu Ayu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Ibnu. Nah, ini bedanya adalah kesepakatan dan peraturan kelas ya Pak Ibnu gitu. Jadi saya sampaikan kepada anak-anak gitu. Kalian tahu nggak saya sampaikan ke anak-anak bedanya apa peraturan dan kesepakatan. Tapi ternyata kalau peraturan itu biasanya yang dibuat secara sepihak Bapak Ibu gitu. Jadi bisa jadi di situ biasanya kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah wali kelas, kemudian guru yang mengajar, seperti itu. Nah, ketika dibuat dalam bentuk kesepakatan kelas, di sini ada proses diskusi Bapak Ibu. Ada proses diskusi antara siswa, kemudian dengan guru ataupun dengan wali kelas, seperti itu. Jadi, siswa itu menyampaikan bahwa memang ada hal-hal yang mereka impikan, kondisi yang mereka impikan di kelas, kemudian mereka ketika membuat kesepakatan itu ada hal-hal yang harus mereka sepakati bersama, seperti itu, untuk mewujudkan kondisi yang mereka inginkan. Jadi, di sini ketika ada kesepakatan, mereka merasa bahwa ikut menentukan hal-hal yang harus mereka patuhi, hal-hal yang harus mereka taati, seperti itu. Jadi dari sini harapannya ini memang adalah hal-hal yang memang dibuat oleh siswa sendiri, seperti itu. Makasih Bu Ayu. Oke, sama-sama Pak Restu. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Sebentar yang Bu Ayu. ditanyakan? Sepertinya tadi ada yang menanyakan ya Pak Ibnu tadi sepertinya Pak Ibnu. Ya Bu Ayu mau Iya, silakan Pak Ibnu. ini apa namanya semakin apa namanya paham nih tentang kesepakatan kelas bahwa kesepakatan kelas tadi yang disampaikan sifatnya adalah kalimat-kalimat yang positif gitu ya Bu Ayu. Apa namanya kemudian yang kedua harus ada proses ini dari siswa gitu ya Bu Ayu, kemudian apa namanya eh, kalau apa namanya berarti tidak boleh gitu ya Bu, kalau misalkan menggunakan kalimat negatif itu memang nggak boleh ya Bu Ayu. Ya, kita menghindari itu Pak Saya Ibnu. menghindari itu. Baik, itu sih Bu Ayu, ini apa namanya udah sangat menarik gitu ya Bu Ayu, berarti kesepakatan kelas atau tadi apa keyakinan kelas gitu ya Bu Ayu ya. Nah itu eh, harus dibuat oleh semua guru ya Bu Ayu ya, berarti Iya, baik-baik. nggak ada Betul, sama wali kelasnya saja gitu ya Bu Ayu. betul, betul, Semua guru apa namanya karena pada konsepnya itu kan berbeda setiap mata pelajaran gitu ya Bu Ayu. betul, betul Bahkan Pak. kayak saya yang mengajar komputer gitu kan, berarti kan harus ada tambahan aturan-aturan atau kesepakatan di dalam lab gitu kan Bu Ayu. Betul, betul, betul ya. Ya mungkin kalau di guru mapel lain mungkin yang ngajarnya di kelas itu berbeda gitu. Berbeda juga dengan Bu Wahyu yang mengajar di apa namanya lab IPA. IPA gitu ya Bu Wahyu ya. Mm-mm. Karena Iya, lab itu kan lab IPA banyak cairan dan lain sebagainya, itu juga harus dibuat kesepakatan kelasnya gitu ya Bu Wahyu. betul, betul sekali. Apa Betul, namanya berbeda apa namanya antar mapel pun berbeda gitu ya Bu Wahyu ya. betul, betul Pak Ibnu. Betul. Itu sih, Bu Wahyu. Jadi terima kasih Pak Ibnu. Jadi memang harapannya nanti setelah diseminasi ini Bapak Ibu gitu, kita bisa mempraktekkan bersama, kemudian di kelasnya masing-masing, meskipun Bapak Ibu bukan wali kelas seperti itu, kita bisa praktekkan untuk pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian harapannya dari sini disiplin positif anak itu dapat terbentuk ya Bapak Ibu gitu. Jadi pembentukan disiplin anak bisa kita mulai dari kelas kita masing-masing sampai nanti dapat membentuk budaya disiplin positif yang ada di sekolah. Oh, silakan Pak Kodir, masih ada pertanyaan? Ini Bu Ayu terkait dengan ini berlakunya apa ada batasnya atau ada revisi atau gimana nih untuk kalau misalnya sudah ada kesepakatan gini? Tolong diulang Pak Kodir. Maaf. Nih setelah adanya kesepakatan ini, apakah Hmm. ada peninjauan ulang atau tidak di pertengahan ataukah ini langsung berlaku setahun gitu? Gimana? Hmm.
Terima kasih. Oke, baik, baik. Baik, ini kalau kesepakatan kelas ini tidak berlaku selamanya begitu ya Pak Kodir ya gitu. Jadi kita bersama-sama siswa sebagai anggota di kelas itu nanti bisa kita revisi, bisa kita perbaiki, bisa kita tambahkan seperti itu jika ada hal yang memang mungkin terlupa, belum belum masuk di sini, ataupun kita menemukan apa ya, namanya kasus yang baru di kelas itu, seperti itu. Jadi, kita bisa tambah-tambahkan seperti itu dan ini, tidak apa namanya, tidak mutlak berlaku selama 1 tahun. Jadi ketika dirasa perlu harus diperbaiki gitu. Jadi kita bisa perbaiki bersama-sama dengan seluruh warga di kelas itu, Pak Kodir, gitu. Jadi ini bisa diperbaiki ya, gitu. Seperti itu. Begitu mungkin. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup Wahyu. Oke, cukup ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sampai sore. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah apa namanya sudah hadir dalam diseminasi disiplin dan budaya positif ini. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, bagi saya terutama gitu sehingga saya lebih apa namanya lebih kuat lagi untuk bisa mempraktekkan disiplin positif di siswa-siswi saya seperti itu. Jadi kita saling ini ya Bapak Ibu saling memberikan masukan gitu. Jadi hal yang baik kita bagi seperti itu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah, kasih Rabbil Wahyu. Alamin. Doa khafatul majelis Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika. bihamdika asyhadu Asyhadu an la alla ilaha ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum Sama-sama Bu warahmatullahi Ibu, materinya wabarakatuh. sangat bermanfaat banget Waalaikumsalam Bu Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Jazakallah khairan Bu Ibu. Pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya.